Bab 752. Ibu kota kerajaan Agrel ini cukup makmur. Wira belum pernah ke ibu kota kerajaan Nuala, tetapi keadaannya seharusnya tidak jauh berbeda. Wira, Danu, dan Mandra mulai berkeliling. Biarpun menyebutnya jalan-jalan, nyatanya Wira bukan berkeliling tanpa tujuan. Dia pergi ke beberapa tempat-tempat bagus, bertemu banyak tuan muda dan sesekali mengobrol ringan dengan mereka. Sudah hampir tengah hari saat mereka pulang ke penginapan. Biantara yang menghilang sepanjang pagi pun telah kembali. Keduanya saling menyapa dengan senyuman. Kemudian, Wira berkata, "Sini ku perkenalkan, ini Mandra dan Danu. Mereka berdua adalah orang-orang kepercayaanku." Mendengar itu, Biantara buru-buru mengepalkan tinju tanda hormat seraya berujar, "Aku sudah lama dengar kalau ada banyak master di sisi Wira. Benar saja, kalian tampak luar biasa." Biantara pada dasarnya adalah orang yang mahir bergaul, meskipun terkadang kejam, dia juga berhati tulus. Danu dan Mandra tidak berani mengabaikannya. Bagaimanapun, orang itu sudah menyatakan kesediaannya mengabdi pada Wira, jadi dia adalah teman mereka. "Biantara, kamu hebat sekali bisa memikirkan strategi untuk menyembunyikan diri, aku kagum," ujar Mandra. "Iya, aku juga kagum dengan strategi luar biasamu," timpal Danu. Setelah bertukar beberapa kata, beberapa orang itu menjadi lebih dekat. "Wira, aku sudah membantumu mengirimkan undangan. Dia akan segera tiba," ujar Biantara tiba-tiba. Wira tertegun sejenak. Setelah memikirkannya, dia mengangguk, lalu pergi menunggu di ruang kerja tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tak lama, terdengar seseorang melaporkan bahwa Dewina sudah tiba. Pada saat ini, Danu dan Mandra baru tahu bahwa orang yang diundang itu adalah Dewina. Danu dan Mandra hendak menunggu di depan pintu untuk menyambut tamu sekaligus berjaga. Namun, Biantara mengibaskan tangannya dan buru-buru berkata, "Hei, Wira punya senapan, apalagi dia cuma wanita, jelas bukan tandingan Wira. Kalian ngapain masih di sini?" Danu dan Mandra tertegun sejenak, merasa sedikit terkejut. "Kami mau melindungi Kak Wira seperti biasa." "Kenapa kamu tanya begitu?" ujar Danu dengan curiga. Biantara terkekeh-kekeh seraya berkata, "Kalau itu pria, masih nggak apa-apa, tapi yang datang ini wanita. Selain itu, kalian mungkin nggak tahu kalau Nona Dewina ini memendam perasaan pada Wira. Bukannya kalian bakal mengganggu kalau berdiri di luar pintu." "Mendengar ini, itu palsu," tanya Danu. Mereka telah mendengar tentang itu dari Wira sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menduga ada hubungan apapun di antara Wira dan Dewina. "Danu, Mandra, biarpun kita baru saling kenal, aku berani bertaruh kalian nggak mengerti soal cinta. Danu, kamu belum pernah benar-benar jatuh cinta, apalagi cinta yang membara selamanya. Mandra, kamu pernah memiliki kekasih sebelumnya, tapi itu jelas berbeda dengan hubungan Wira, bukan?" kata Biantara. Mendengar itu, keduanya sontak tertegun, lalu mereka pun mengangguk. Benar, Danu tidak pernah benar-benar jatuh cinta pada seorang gadis manapun. Dia adalah sosok yang pendiam, lurus, dan sederhana. Sementara itu, Mandra adalah bandit kasar. Jika tertarik pada seorang wanita, dia tidak merasa perlu bersikap romantis, cukup tundukkan saja langsung. Dia tidak terlalu memikirkan soal cinta. Biantara berujar, "Benar, kan? Kalian nggak paham soal cinta sejati. Wira memang bilang itu palsu, tapi coba saja pikirkan, wanita mana yang mau menerima lamaran begitu saja? Biarpun perjanjian nikah keduanya itu adalah bagian dari strategi Wira, kalau nggak ada perasaan sama sekali, mana mungkin mereka bisa begitu harmonis? Jadi, keduanya pasti saling menyukai, hanya saja mereka masing-masing belum mengutarakannya. Menurut kalian, kalau kalian berjaga di sini, apa mereka berdua berani mengungkapkannya?" tambah Biantara sambil tersenyum. Bab 753. Mendengar itu, Danu dan Mandra hanya bisa mengangguk. Ucapan Biantara memang masuk akal. "Tapi, Kak Wira sudah punya 2 istri," ujar Danu sambil mengerjap. Biantara segera mengibaskan tangannya dan berkata, "Wajar saja seorang pria memiliki beberapa istri. Apalagi, kalau orangnya itu Wira. Memangnya kalian nggak tahu ambisi Wira? Dewina juga wanita yang berpendidikan tinggi dan sangat cerdas. Dinilai dari kualifikasinya, dia bisa menjadi istri yang baik untuk Wira. Apa kalian tega menghalangi cinta mereka?"
Begitu kata-kata ini terlontar, Danu dan Mandra akhirnya mengangguk paham. Biantara, kata-katamu ada benarnya. Ujar Danu buru-buru. Iya, untung kamu bilang. Kalau enggak, kami enggak akan menyadarinya. Timpal Mandra. Yah, wajar kalau kalian berdua enggak kepikiran hal ini. Kedepannya, kalian harus lebih memperhatikannya. Oke, kita bicarakan masalah lainnya. Danu, Mandra, siapa di antara kalian berdua yang paling jago dalam berpedang? Fisik siapa yang lebih kuat? Tanya Biantara. Mandra langsung menjawab, kekuatan kami hampir setara, tapi dalam berpedang, Danu tentu lebih baik. Mendengar itu, Biantara sontak mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, rupanya begitu. Danu, tolong tunjukkan kemampuanmu. Aku ingin meminta bantuanmu dalam suatu hal. Biantara ingin menguji kemampuan berpedang Danu. Dia tidak berharap keterampilan Danu sejajar dengan Gideon, tetapi setidaknya pria itu harus lebih baik dari dirinya sendiri. Oke, sahut Danu seraya mengangguk dan menghunus pedang panjangnya. Keduanya langsung bertarung bersama. Namun, hanya dalam waktu singkat, Biantara berhasil dikalahkan Danu. Kuat banget. Biarpun kamu nggak sehebat Gideon, tapi kekuatan tempurmu pasti masuk peringkat 10 besar di kerajaan Agrel. Ujar Biantara dengan semangat. Dia tidak menyangka Danu begitu kuat. Bagaimanapun, Danu adalah putra Hasan, orang yang mewarisi teknik seni bela diri Dirga. Dirga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan merupakan master bela diri nomor 1 kerajaan Nuala. Dengan bakatnya memimpin pasukan, pengawal pribadinya tentu saja juga orang-orang pilihan terbaik. Tidak aneh jika Danu yang dibina oleh Hasan juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Ujianmu berlebihan. Ngomong-ngomong, bantuan apa yang bisa kuberikan? Ujar Danu. Simpel saja sih, tapi setelah itu kamu nggak bisa menggunakan pedang untuk sementara. Seenggaknya, sebelum masalah beres, kamu nggak bisa menggunakannya. Nggak masalah, kan? Tanya Biantara. Danu mengangguk dan menjawab, nggak masalah. Selain pedang, aku juga mahir menggunakan senjata lainnya. Biantara mengangguk senang, lalu dia menoleh pada Mandra dan berkata, Mandra, aku juga membutuhkan bantuanmu. Mandra tertegun sejenak, tetapi tidak menolak. Katakan saja, ucapnya. Biantara berkata, kamu mungkin akan sedikit kesakitan. Mendengar itu, Mandra sedikit heran, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berujar, nggak masalah. Aku sudah melalui berbagai macam hal dan pernah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya. Kesakitan sedikit bukanlah apa-apa, asal aku masih tetap hidup saja. Nggak seserius itu kok, paling-paling kamu bakal luka lecet. Ujar Biantara sambil mengibaskan tangannya. Oke, aku akan menjelaskannya pada kalian sekarang. Bab 754. Sementara Biantara menceritakan rencananya pada Danu dan Mandra, Dewina dan Wira juga sedang berbincang di ruang kerja. Wira, boleh aku tahu alasanmu mencariku? Jangan-jangan kamu mau menyatakan cinta, iya. Kata Dewina sambil tersenyum. Dia mengerucutkan bibirnya, lalu mulai terkekeh-kekeh. Bukan, ada masalah serius yang ingin kudiskusikan denganmu, sahut Wira buru-buru. Masalah serius. Ngomong-ngomong, kenapa hanya kita berdua di sini? Dulu, selalu ada 2 penjaga di depan pintumu, balas Dewina. Mendengar itu, Wira sontak tertegun. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Danu dan Mandra. Namun, setelah memikirkannya, dia langsung paham. Biantara seharusnya sudah bertindak sesuai rencana. Mereka sedang ada urusan. Aku memintamu ke sini karena aku ingin meminta bantuanmu, ungkap Wira tanpa basa-basi. Dewina seketika mengulum senyum dan berkata, Wira, katakan saja langsung kalau kamu punya perintah. Kurang pantas kalau kamu terlalu formal begitu. Bagaimanapun, kita berdua sudah bertunangan, kan? Dewina sangat suka menggoda Wira. Wira menghela napas, lalu berujar tanpa daya, oke, kalau gitu anggap saja ini bukan permintaan tolong, tapi perintah. Ya, katakan saja padaku. Apapun perintahmu, aku akan melakukannya, jawab Dewina sambil tertawa. Wira mengerjap dan menghela napas, lalu berkata pada intinya, besok, Gilang akan pergi ke restoran Sentosa, kamu dan aku juga akan ke sana. Nanti, cari kesempatan agar Gilang bertemu denganmu, lalu, bilang padanya kalau kamu nggak ingin menikah denganku atau semacamnya. Intinya,
Minta dia membantumu keluar dari penderitaan. Delwina tertegun sejenak, tapi dia langsung setuju, oke, ini masalah kecil bagiku. Wira mengangguk, lalu melanjutkan, ada detail kecil lain yang ingin kuberitahukan. Besok, aku akan mengatur orang untuk menyerang Gilang, jadi jangan khawatir waktu kamu melihatnya, oke? Delwina menyanggupi, baik, aku mengerti. Saat keluar nanti, kamu harus memasang wajah kurang senang, seolah-olah kamu baru saja menangis. Pura-puralah kamu baru disiksa olehku, kamu mengerti, kan? Tambah Wira. Mendengar ini, Delwina langsung tertawa, lalu berujar, kamu menyiksaku. Tapi, kalau itu cuma pura-pura, aku khawatir aku nggak bisa menunjukkannya. Delwina tiba-tiba mengulung senyum. Ekspresi Wira tampak tidak berdaya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Nona Delwina, apa kamu benar-benar ingin aku menyiksamu? Delwina mengerjap, lalu menjawab, ya, nggak apa-apa. Bagaimanapun, aku sudah pernah bilang kalau kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Wira memelototi wanita itu dengan kesal, lalu berkata dengan datar, Nona Delwina, sekarang kita hanya berdua. Apa kamu nggak takut aku berbuat macam-macam karena mendengar godaanmu? Alhasil, Delwina malah berujar dengan riang, boleh saja. Wira seketika kehilangan kata-kata. Dia benar-benar tidak berdaya menghadapi Delwina. Hehe, aku cuma menggodamu, kata Delwina sambil tersenyum. Dia lantas berdiri, lalu melepaskan ikatan rambutnya dan mengacak-acak pakaiannya. Gimana kalau begini? Tanya Delwina sambil berbalik memandang Wira, menunjukkan sosoknya yang memesona. Pada dasarnya, dia sudah sangat cantik. Dengan penampilannya sekarang, dia kian terlihat menggoda, seolah-olah pesonanya bisa membuat siapapun hilang kendali. Wira pernah menjumpai berbagai wanita cantik, tetapi Delwina memang tidak kalah cantik dari Wulan dan Dian. Dia bahkan setingkat lebih menawan dibanding mereka. Wulan seperti bunga teratai yang polos dan suci, sementara Dian memiliki pesona dewasa. Bab 755. Di sisi lain, Delwina menawan sekaligus sedikit ceria. Kedua kualitas yang saling bertentangan ini dimiliki Delwina, membuatnya sangat menggoda. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu buru-buru berkata, Nona Delwina, sebaiknya kamu nggak melakukan ini di depanku. Pengendalian diriku nggak sebagus itu. Delwina sontak terkekeh-kekeh sambil menutupi bibirnya. Kemudian, dia berkata, sudah, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Delwina keluar dari pintu bertepatan dengan Biantara dan yang lainnya masuk. Melihat penampilan berantakan wanita itu, Danu dan Mandra langsung tercengang. Sebaliknya, Biantara hanya tersenyum tipis. Setelah Delwina pergi, Danu berseru, astaga, ternyata benar. Biantara, ucapanmu sama sekali nggak salah. Biantara berkata bangga, sudah pasti. Penilaianku ini akurat loh. Saat ini, Wira yang keluar dari ruang kerja langsung melihat ekspresi aneh ketiga orang itu. Wira tertegun sejenak, tetapi sebelum dia sempat bicara, Biantara sudah menangkupkan tinjunya dan berujar, Wira, selamat, ya. Wira berkata dengan ekspresi heran, apa maksudmu? Selamat apanya? Biantara segera menyahut, selamat karena sudah mendapatkan Nona Delwina. Wira langsung terbengong-bengong. Dia lantas berkata, Biantara, kamu ngomong apa sih? Aku cuma bertindak sesuai rencana. Memang sesuai rencana sih, tapi, Danu, Mandra, gimana menurut kalian? Ujar Biantara sambil tertawa. Danu mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Mandra langsung tersenyum dan menimpali. Kak Wira, seorang pria mencintai wanita itu normal kok. Wira tertegun. Pria mencintai wanita itu normal. Apa yang sedang mereka bicarakan? Kak Wira, Nona Delwina sangat baik padamu, kamu jelas nggak boleh mengecewakannya. Nanti, biar kami yang jelaskan masalah ini pada Kak Wulan dan Kak Dian. Sambung Mandra sambil menepuk dadanya. Dia terlihat sangat loyal pada Wira. Danu mengangguk dan menimpali, Kak Wulan dan Kak Dian pasti mengerti. Keduanya adalah orang yang pengertian. Wira termangu dengan mulut terbuka, merasa seolah-olah otaknya berhenti bekerja. Apa sih yang kalian katakan? Ujar Wira. Biantara berkata sambil tersenyum, Wira, masa kamu nggak ngerti? Kami sedang menyelamatimu. Wira mengernyit,
Beberapa saat kemudian dia baru mengerti maksud ketiga orang itu. Kalau cuma Biantara, itu masih nggak apa-apa. Tapi, kenapa kalian berdua juga ikut-ikutan bicara sembarangan? Hardik Wira pada Danu dan Mandra. Namun, ucapannya malah membuat mereka makin antusias. Hahaha, Wira malu tuh. Sudah, kita nggak usah bahas ini lagi, ujar Biantara, tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Wira berkata tanpa daya, ini nggak seperti yang kalian pikirkan. Sayangnya, tidak satu pun dari ketiga orang itu yang mempercayai ucapannya. Terutama Danu dan Mandra. Mereka semua melihat dengan jelas penampilan Dewina yang acak-acakan. Mana mungkin itu pura-pura. Wira pun tahu bahwa penjelasannya tidak akan berguna. Jadi, dia hanya melempar tatapan sengit ke arah Biantara, lalu berkata, aku sudah mengatur semuanya. Mandra, Danu, kalian gak masalah, kan? Mendengar Wira beralih pada topik serius, Danu langsung mengangguk dan menyahut, tenanglah, Kak Wira, aku nggak keberatan. Mandra juga berujar, luka lecet nggak berarti apa-apa untukku. Kak Wira nggak perlu khawatir. Bab 756. Segala sesuatu sudah diatur dengan baik. Keesokan malam, Wira muncul di restoran Sentosa. Selain Wira, ada pula Dewina, Mandra, dan pelayan pribadi Dewina. Orang-orang ini memesan semeja berisi hidangan lezat di restoran Sentosa. Makan dulu, setelah itu baru bertindak, ujar Wira sambil terkekeh-kekeh. Dia pun mulai makan. Restoran Sentosa ini layak menyandang reputasi sebagai restoran terbaik di Kerajaan Agrel. Semua hidangannya benar-benar enak. Oke, sahut Dewina sambil tersenyum. Dia juga menyantap makanan dengan hati gembira. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu 2 kali dengan pelan. Wira tersenyum, lalu menatap Dewina seraya berkata, orangnya sudah datang, sekarang semua tergantung padamu. Dewina segera mengangguk, lalu melangkah keluar. Saat ini, Gilang datang bersama 2 anak buahnya untuk makan. Beberapa hari terakhir, dia selalu datang ke sini. Bukan karena dia sangat menyukai makanan di restoran Sentosa, tetapi karena dia tengah gundah. Ayahnya ingin memberontak, tetapi dia selalu merasa waktunya belum tepat. Kekhawatiran tak kunjung hilang dari dalam hatinya. Sambil menghela napas, Gilang berjalan menuju ruang pribadinya dengan tatapan cemas. Tepat pada saat itu, seorang wanita berjalan ke arahnya. Dia memandangnya sekilas, lalu tertegun. Nona Dewina, panggil Gilang. Dewina pun mendongak, memperlihatkan binar. Terkejut di matanya yang kemerahan. Tuan Gilang, rupanya kamu. Apa kamu datang untuk makan malam? Ujar Dewina, berpura-pura terkejut. Saat itu, Gilang baru menyadari mata Dewina yang sedikit merah, menunjukkan kondisi wanita itu yang tidak baik-baik saja. Kemarin, dia juga menerima laporan rahasia bahwa Dewina terlihat keluar dari penginapan dengan mata merah dan penampilan acak-acakan. Gilang terus mengawasi Wira, jadi dia tentu juga mengawasi situasi di penginapan. Meskipun jarang berkontak dengan Dewina, Gilang masih punya hubungan keluarga dengannya. Jika ditelusuri ke akarnya, mereka sama-sama memiliki darah ningrat. Saat melihat penampilan Dewina sekarang, dia langsung mengernyit dan berkata dengan raut muram, kamu dan aku sama-sama keluarga kerajaan. Seharusnya kamu memanggilku Kak Gilang. Ngomong-ngomong, kenapa ekspresimu seperti ini? Apa Wira menyiksamu lagi? Dewina tertegun sejenak, lalu balik bertanya, Kak Gilang, gimana kamu bisa tahu? Tentu saja aku tahu. Bawahanku melihatmu keluar dari penginapan kemarin dan memberitahuku. Entah apa yang dipikirkan Ibu Suri. Bisa-bisanya dia menyuruhmu menikah dengan Wira. Ujar Gilang dengan ekspresi masam. Apa boleh buat, ini sudah takdirku. Sekarang, Wira adalah orang kepercayaan Ibu Suri, sementara aku nggak punya status di istana. Jadi, ujar Dewina dengan nada sendu. Gilang langsung berkata dengan geram, mana boleh seorang bangsawan yang terhormat dihina orang asing dari kerajaan Nuala. Aku akan membantumu melampiaskan amarah. Usai berkata begitu, Gilang langsung melangkah menuju ruang pribadi Wira. Bab 757. Kak Gilang, sudahlah, lupakan saja. Bujuk Dewina buru-buru. Akan tetapi, Gilang sama sekali tidak mendengarkan. Dia langsung menendang pintu ruangan dan berseru marah, Wira. Berani sekali kamu. Begitu masuk, Gilang langsung melihat Wira yang tengah menyantap makanan dengan santai. Alhasil,
Amarahnya makin menggelegar. Melihat kedatangan Gilang, Wira langsung bertanya, siapa kamu? Aku Gilang, putra Raja Ararya. Aku kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel. Jawab Gilang sambil mendengus dingin. Mendengar itu, Wira sontak tertawa, lalu berkata, rupanya kamu kepala eksekutor yang baru dipromosikan itu. Aku benaran gak mengerti kenapa Ibu Suri masih membiarkanmu memegang posisi ini. Ibu Suri terlalu baik hati. Seharusnya orang-orang dari kediaman Raja Ararya nggak boleh dibiarkan hidup. Ujar Wira tanpa belas kasihan. Ucapan itu membuat Gilang tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia menggebrak meja dan membentak, apa kamu bilang? Kubunuh kamu. Mata Gilang berapi-api. Tadinya, dia ingin memarahi Wira dan menyuruhnya memperlakukan Dewina dengan lebih baik. Tak disangka, bajingan itu malah berani menghina kediaman Raja Ararya. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Kalian, orang-orang dari kediaman Raja Ararya memang seharusnya mati. Kalian biasanya bersikap angkuh, tapi sekarang Biantara sudah mati. Di usiamu yang begitu muda, kamu nggak punya kualifikasi dan kecakapan yang memadai. Aku khawatir kamu nggak akan bisa mengendalikan pasukan kerajaan Agrel. Bocah, kusarankan kamu untuk menyerahkan kekuasaanmu, balas Wira. Setiap kata yang keluar dari bibir Wira terus membakar amarah Gilang. Bangsat, kamu cari mati. Serunya. Gilang tiba-tiba melayangkan serangan dengan geram. Namun, Mandra sontak berdiri dan balas meninju. Saat kedua tinju itu bertabrakan, Gilang segera mundur. Gilang menatap Mandra dengan kaget, lalu berkata, pantas saja kamu sesombong itu, rupanya kamu dilindungi oleh seorang master bela diri. Hei, ini kerajaan Agrel. Aku yang bertanggung jawab atas pasukan kerajaan Agrel. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan kekuatanku. Usai berkata demikian, Gilang menyuruh anak buahnya untuk memanggil seseorang. Namun, sesosok bayangan gelap mendadak muncul dari jendela. Orang ini mengenakan pakaian hitam dan memegang pedang. Dia menyerbu masuk dan langsung menerjang ke arah Gilang dengan niat membunuh. Gerakannya yang begitu cepat mengejutkan Gilang. Dia tidak menyangka ada orang yang berani datang untuk membunuhnya. Pada saat kritis, Wira berseru, hajar dia. Begitu kata-kata itu terlontar, Mandra yang masih berada di dekat Gilang segera maju dan menendang. Akan tetapi, sosok berbaju hitam itu sangat cepat dan berhasil menghindari tendangan itu. Mandra kembali bangun, lalu bertarung sengit dengan sosok itu. Namun, sosok berbaju hitam memiliki teknik pedang yang luar biasa, sementara Mandra tidak membawa senjata, jadi dia sedikit kewalahan. Saat menghindar dari serangan lawan, lengan Mandra tiba-tiba tergores dan mengeluarkan darah. Kemudian, sosok berbaju hitam itu berkelebat dan langsung kabur dari jendela. Saat ini, Gilang baru sadar dari lamunannya. Wira buru-buru menghampiri Mandra dan bertanya, Mandra, kamu nggak apa-apa, kan? Mandra menggeleng seraya menyahut, hanya luka lecet, bukan masalah besar. Tapi, teknik pedang orang itu hebat sekali, dia kuat banget. Mendengar ini, Wira langsung melirik Gilang dan mencibir. Katanya, sepertinya orang kediaman Raja Ararya sudah menyinggung banyak orang. Bocah, aku sudah menyelamatkanmu hari ini, gimana kamu mau membalasku? Wajah Gilang teramat masam, tetapi dia harus mengakui bahwa anak buah Wira memang menyelamatkan nyawanya. Dia berujar, terima kasih atas budimu, aku pasti akan membalasnya di masa depan. Mendengar ini, Wira mengibaskan tangannya dan membalas, nggak perlu membalas budiku. Aku hanya menolongmu karena mengingat Ibu Suri yang masih menghargai dan ingin merekrut orang-orang kediaman Raja Ararya. Kemudian, Wira bangkit dan menggamit tangan Dewina seraya berkata, acara makan malam ini sudah rusak, ayo kita pulang saja. Saat ini, Gilang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Wira, biarpun kamu menyelamatkanku, aku tetap harus memperingatkanmu. Dewina ini kerabatku, sebaiknya kamu memperlakukannya dengan baik. Kalau enggak, aku enggak akan mengampunimu. Kenapa orang-orang dari kediaman Raja Ararya begitu suka mencampuri urusan orang lain sih? Ujar Wira sambil tertawa. Bersambung.